Anda kembali di segmen Sapa Dunia Kompas Pagi, saya Gita Maharkesri. Saudara, untuk pertama kalinya dalam sejarah Amerika Serikat, Ketua DPR AS dicopot dari jabatannya. Mosi pemecatan tak hanya datang dari partai oposisi, tetapi juga dari rekan separtainya, Partai Republik. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan di Washington DC. Virginia, selamat pagi waktu Indonesia. Terkait dengan kasus ini, apa perkembangan terkini dari pemecatan Ketua DPR AS, Virginia? Ya, Gita, di belakang saya di Gedung Kongres ini sedang berlangsung berbagai negosiasi dengan berbagai topik yang sedang dilakukan oleh wakil rakyat Amerika Serikat, terutama dari Partai Republik yang saat ini sedang mencoba untuk bernegosiasi siapa yang akan jadi Ketua DPR menggantikan Kevin McCarthy, mantan Ketua DPR yang dicopot kemarin. Dan yang kedua, apa yang akan dilakukan terhadap 8 anggota Partai Republik yang kemarin memberikan suaranya untuk mencopot Kevin McCarthy dari posisinya sebagai Ketua DPR. Nah, kemarin sore, Selasa waktu setempat ini, Kevin McCarthy dicopot dari kursinya sebagai Ketua DPR Amerika Serikat dengan voting 216-210. 216 ini 208 suaranya itu datang dari Partai Demokrat, Partai Oposisi Partai Republik, dan 8 suaranya ini datang dari anggota wakil rakyat dari Partai Republik yang dimotori oleh Matt Gaetz. Ini adalah wakil rakyat dari Partai Republik dari sayap ultra kanan yang ada di Kongres Amerika Serikat. Matt Gaetz sendiri ini memang punya jejak rekam yang cukup contentious atau bersebelahan, beroposisi dengan McCarthy sendiri, karena sejak dari ketika pemilihan McCarthy untuk menjadi Ketua DPR pada Januari 2023 lalu, Matt Gaetz ini jadi salah satu orang yang sulit untuk didapatkan suaranya, padahal dia sama-sama datang dari Partai Republik. Gita. Terjadi dalam sejarah Amerika, apa dampaknya bagi Amerika sendiri, Virgi? Ya, bayangkan kalau misalnya di badan legislatif sebuah negara itu tidak ada pemimpinnya. Jadi saat ini memang secara tidak langsung Badan Legislatif Amerika Serikat itu sedang mengalami kelumpuhan, di mana ada banyak isu yang sedang dihadapi. Terutama dalam isu domestik sendiri, yang paling pelik itu adalah ancaman shutdown atau penutupan pemerintahan. Nah, penutupan pemerintahan atau shutdown ini memang sesuatu yang mungkin asing ya di negara manapun di dunia, karena hanya Amerika yang punya mekanisme seperti ini. Ini terjadi jika wakil rakyat tidak bisa sepakat atas anggaran pembelanjaan untuk fiskal tahun ke depannya. Nah, pada hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya, McCarthy ini sempat berhasil meloloskan anggaran sementara atau stopgap untuk anggaran jangka pendek selama 45 hari ke depan untuk menjamin agar pemerintahan di Amerika Serikat ini tetap bisa berjalan. Sementara dari isu global, kita tahu Amerika Serikat juga banyak mengeluarkan anggaran untuk membantu atau memberikan bantuan kepada Ukraina dalam perang melawan Rusia, sehingga ini jadi salah satu isu yang akan berdampak jika ketidakterisian Ketua DPR ini terus berlanjut. Kita. Virgi, kalau saya tidak salah sekarang ini kan sedang bergulir PLT pengganti Kevin McCarthy. Nah, kalau sekarang bagaimana proyeksi ke depan terkait dengan posisi ini dan berapa lama nantinya baru akan terpilih Ketua DPR yang menggantikannya? Saat ini ada 2 kandidat yang dijagokan dan menjagokan diri. Jadi untuk menjadi Ketua DPR itu mereka harus berkampanye, para wakil rakyat ini, dan yang paling utama itu datang dari partai yang mayoritas di DPR Amerika Serikat ini adalah Partai Republik. Yang saat ini berkampanye ada 2, Jim Jordan dan juga Steve Scalise. Keduanya ini sedang bernegosiasi untuk mengajak bertemu dengan sejumlah rekan-rekannya, menanyakan 2 hal. Yang pertama, apa yang akan, dan mereka sudah ditanyai beberapa hal ya. Yang pertama adalah terkait anggaran untuk pendanaan ke Ukraine atau Ukraina, apa yang akan mereka lakukan, karena ini salah satu isu yang menjadi atau membuat peliknya untuk mencapai persetujuan anggaran tahun fiskal ke depan ini sulit tercapai di Kongres Amerika Serikat. Dan yang kedua adalah bagaimana mereka akan menghadapi atau bagaimana mereka akan bereaksi terhadap motion to vacate atau mosi untuk mencopot jabatan Ketua DPR agar tidak terjadi lagi apa yang terjadi pada Kevin McCarthy.
Jadi saat ini memang ada beberapa negosiasi yang dilakukan oleh kedua calon ini, dan jika kita lihat kapan akan dapat ketua DPR baru di Amerika Serikat sendiri, rencananya mereka akan mulai melakukan voting itu minggu depan. Tapi kalau kita ingat untuk Kevin McCarthy, ini ada 15 round atau 15 kali pemilihan sebelum akhirnya Kevin McCarthy itu diputuskan sebagai ketua DPR pada saat itu 269 hari yang lalu. Jadi kita masih akan terus memantau bagaimana perkembangan dan siapa yang akan jadi ketua DPR Amerika Serikat yang baru. Virginia, kan ada partai di Kevin McCarthy ini kan terbagi dua, ada yang pro dan kontra terhadapnya. Nah, bagaimana tanggapan dari rekan-rekannya yang pro terhadap Kevin McCarthy sendiri, Virgi? Ya, dari seperti yang tadi kita bahas ya, tentang voting yang didapatkan oleh Kevin McCarthy ketika ia akhirnya dicopot, itu ada 210 anggota partai Republik yang sekarang menduduki Kongres itu yang sebenarnya mendukung kepemimpinan dia sebagai ketua DPR AS, walaupun memang ada yang kontra. Namun kursi kepemimpinan ketua DPR AS ini harus bulat, harus satu suara. Saat ini di Kongres Amerika Serikat sendiri, Partai Republik itu mayoritasnya sangat tipis untuk jika harus melakukan voting-voting yang dilakukan. Nah, Kevin McCarthy memang banyak jadi sosok yang cukup kontroversial, baik dari Partai Republik maupun Partai Demokrat. Beberapa menyebutkan bahwa mereka tidak bisa mempercayai apa yang dijanjikan oleh Kevin McCarthy terhadap beberapa isu yang dia sampaikan. Namun memang yang disampaikan oleh Kevin McCarthy sendiri ketika ia keluar dari atau ketika ia dicopot dari jabatannya, adalah ia tidak akan lagi mencari atau berkampanye untuk menjadi ketua DPR Amerika Serikat selanjutnya. Langsung dari Washington DC, Amerika Serikat, terima kasih Virginia Gunawan atas laporan Anda.